Selamat datang pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari keanekaragaman hayati, khususnya pemanfaatan keanekaragaman hayati. Materi ini ditujukan kepada kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Selamat belajar. Tujuan dari materi pelajaran ini adalah bahwa setelah berdiskusi dan mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. 2. Menjelaskan aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. 3. Menjelaskan prinsip-prinsip pemanfaatan keanekaragaman hayati. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. 2. Sebagai sumber plasma nutfah. 3. Mempertahankan kelanjutan ekosistem. 4. Sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Sebagai sumber pendapatan atau devisa. Dan 6. Sebagai tempat rekreasi. Sebagai sumber pangan, papan, sandang, dan kesehatan antara lain adalah padi dan jagung sebagai bahan makanan pokok, jati sebagai bahan bangunan. 3. Kina dan kayu putih sebagai tanaman obat tradisional. Plasma nutfah adalah keanekaragaman spesies yang ada di muka bumi ini. Terlepas dari apakah sudah diketahui fungsinya atau belum, sudah diketahui nama spesiesnya ataupun belum, plasma nutfah harus senantiasa dilestarikan agar seluruh spesies yang ada di muka bumi ini tidak punah. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan yang punya fungsi sebagai paru-paru dunia dan penjaga stabilitas iklim global. Keanekaragaman hayati untuk menjaga kelanjutan ekosistem disebut memiliki nilai ekologis. Lahan penelitian dan iptek. Keanekaragaman hayati selalu diteliti oleh para ahli sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pemuliaan hewan maupun tumbuhan. Keanekaragaman hayati juga memiliki nilai pendidikan. Sumber pendapatan atau devisa. Kayu, karet, rotan sebagai bahan baku industri. Cendana dan rumput laut sebagai bahan baku kosmetik. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomis. Tempat rekreasi. Beberapa jenis tumbuhan dan hewan dapat dijadikan tempat atau sarana rekreasi. Orang menjadi terhibur oleh keindahan, kesejukan, dan merdunya suara. Maka keanekaragaman hayati memiliki nilai estetika. Sebagai sarana kebudayaan, keanekaragaman hayati memiliki nilai budaya dan kearifan lokal. Karapan sapi di Pulau Madura contohnya, juga janur sebagai sarana sesaji adat di Pulau Bali. Berikutnya adalah aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman. Perusakan habitat, penggunaan bahan kimia, perburuan liar, perusakan terumbu karang, pertanian monokultur, pencemaran limbah. Hal-hal tersebut adalah aktivitas-aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Berikutnya adalah aktivitas manusia yang dapat menaikkan keanekaragaman. Pemuliaan tanaman maupun hewan untuk menghasilkan varietas atau ras baru. Reboisasi, pembuatan taman kota, pelestarian plasma nutfah,
sistem tebang pilih. Hal-hal tersebut merupakan aktivitas manusia yang dapat menaikkan keanekaragaman hayati. Cara yang dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya pelestarian in situ dan ex situ. 2. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan prinsip tertentu. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya adalah komodo di Pulau Komodo, anoa dan burung maleo di Pulau Sulawesi, banteng di kawasan Baluran, badak bercula satu di kawasan Ujung Kulon. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya, penangkaran anggrek hitam di cagar alam. 2. Penangkaran harimau di kebun binatang atau kebun penangkaran serta tempat lain. Prinsip pemanfaatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah prinsip daya toleransi. 2. Prinsip in optimum. 3. Prinsip faktor pengontrol. Dan 4. Prinsip ketahanbalikan. Prinsip daya toleransi artinya keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, maka keanekaragaman pun akan rusak. Prinsip in optimum artinya semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum, maka pemanfaatnya tetap harus di bawah nilai optimum. Prinsip faktor pengontrol artinya kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Prinsip ketahanbalikan artinya kita harus selalu menjaga kelestarian plasma nutfah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa plasma nutfah adalah seluruh keanekaragaman hayati, baik yang sudah diketahui nama ataupun yang belum. Jika plasma nutfah mengalami kepunahan, maka organisme juga akan mengalami kepunahan. Bentuk penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang pertama adalah pengembangbiakan satwa, yaitu perbanyakan melalui cara reproduksi seksual maupun aseksual dalam lingkungan buatan atau semi alami yang terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Yang kedua adalah pembesaran biakan satwa, yaitu kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan, pembesaran anakan, atau penetasan telur dari alam dalam lingkungan terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Yang ketiga adalah artificial propagation atau perbanyakan tumbuhan, merupakan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan dalam kondisi terkontrol dari material biji, stek, kultur, dan spora dengan tetap mempertahankan jenisnya. Tujuan penangkaran yang pertama adalah mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam. 2. Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran. Contoh penangkaran adalah sebagai berikut: penangkaran buaya asam kumbang di Medan, penangkaran rusa di Kabupaten Bandung,
penangkaran penyu di Banyuwangi, penangkaran burung merak di Madiun, dan penangkaran bunga bangkai di Bogor. Kawasan konservasi di Indonesia. Pertama adalah Taman Nasional. Merupakan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, iptek, dan rekreasi. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung. Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Lawrence, Papua. Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua Barat. Taman Nasional Karimun Jawa, Jawa Tengah. Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Cagar Alam Bukit Kelam Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat. Flora yang dilindungi adalah meranti, tengkawang, gebas-gebas, dan anggrek. Cagar Alam Arjuna Lalijiwo di Jawa Timur melindungi hutan alpina dan pohon cemara. Cagar Alam Kepulauan Krakatau di Selat Sunda melindungi berbagai jenis tumbuhan paku-pakuan. Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Contohnya adalah 1. Suaka Marga Satwa Balai Raja di Bengkalis, Riau. 2. Suaka Marga Satwa Cikepuh di Sukabumi, Jawa Barat. 3. Suaka Marga Satwa Pulau Semana di Berau, Kalimantan Timur. Suaka Marga Satwa Balai Raja di Bengkalis, Riau melestarikan beberapa jenis hewan sebagai berikut. Pertama adalah gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, tapir, siamang, dan kera ekor panjang. Suaka Marga Satwa Cikepuh di Sukabumi, Jawa Barat melindungi satwa sebagai berikut: banteng, rusa, penyu hijau, owa, babi hutan, burung rangkong, dan burung elang. Suaka Marga Satwa Pulau Semana di Berau, Kalimantan Timur melestarikan burung bangau, elang, burung dara laut, dan kelelawar.
Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Contohnya adalah Taman Wisata Alam Pangandaran, Jawa Barat, dan Taman Wisata Alam Lembah Hijau di Lampung. Taman Hutan Raya yaitu kawasan pelestarian alam yang bertujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa alami, jenis asli atau bukan asli, untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara, Taman Hutan Raya Cut Nyak di Aceh, Taman Hutan Raya IR Juanda di Jawa Barat, Taman Hutan Raya KBPAA Mangkunegoro I di Jawa Tengah, dan Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Bali. Demikianlah materi pembelajaran tentang keanekaragaman hayati, khususnya pemanfaatan keanekaragaman hayati. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan selalu, dan kita ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya.